Desa Pekraman Bunutin adalah desa yang terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Sepanjang jalan dari Denpasar menuju Bunutin, pemandangan alam yang dilewati sungguh mempesona. Hamparan perkebunan jeruk, cengkeh dan kopi, serta hijaunya pepohonan adalah sebuah pemandangan yang jarang ditemui di perkotaan. Pada episode kali ini, tim Istadewata mengajak Anda berdharma yatra ke Pura Pingit Melamba. Secara administratif, Pura Pingit Melamba ini terletak di Banjar Bunutin, Desa Pekraman Bunutin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, pada ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Batas-batas Pura Pingit Melamba antara lain di sebelah timur terdapat Desa Langahan, di sebelah barat Desa Mangani, di sebelah utara terdapat Desa Ulian, dan di selatan terdapat Desa Pausan dan Beloksi dan Badung. Pura ini dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan bermotor atau mobil jurusan Kintamani Singaraja. Terletak di barat laut dari kota Kabupaten Bangli yang berjarak kurang lebih 67 km dan dari kota Denpasar berjarak kurang lebih 80 km. Genah widangan Pura Pingit Melamba, tepatnya niki berada di Banjar Bunutin, Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Desa Pekraman Bunutin merupakan salah satu desa tua di wilayah Kecamatan Kintamani. Ini terbukti dengan adanya ulu apad di Desa Bunutin, di mana sistem ulu apad ini dipergunakan dalam pengurusan desa adat yang berdasarkan senioritas perkawinan. Selain itu, di Desa Bunutin juga terdapat arca-arca yang hingga kini masih dikeramatkan oleh penduduk setempat. Untuk mengungkap keberadaan Pura Pingit Melamba, tim Istadewata akan menjelaskan dari perspektif arkeologi, terutama dari tinggalan berupa arca perwujudan Ganesha yang bertangan 18. Ini menunjukkan berasal dari abad ke-10 sampai ke-13 Masehi. Ini dapat dilihat dari mahkota susun dan hiasan mahkota arca serta mahkota kelopak teratai. Sangat sedikit sumber maupun catatan pengkajian yang mengungkap pendirian Pura Pingit Melamba ini secara lengkap. Data yang didapat dikumpulkan melalui penuturan pemuka masyarakat dan pemangku pura bahwa keberadaan Pura Pingit Melamba ini sudah ada sejak zaman dulu saat para tetua dan pemuka adat mendiami Desa Pekraman Bunutin. Keberadaan Pura Pingit Melamba dalam data sejarah belum diketahui secara jelas, namun untuk mengungkap keberadaan dari pura ini hanya bersumber dari mitologi, yaitu suatu cerita secara turun-temurun. Menurut penuturan tokoh masyarakat, awalnya di pura ini ditemukan peninggalan berupa arca Ganesha bertangan 18 serta arca Dewa Siwa Guru oleh masyarakat, di mana awalnya ditemukan gundukan berukuran 2 meter persegi, serta masyarakat kemudian melakukan penggalian hingga kedalaman 3 meter, sehingga ditemukanlah paras yang dipasang rapi berupa arca Ganesha. Tentang keberadaan Pura Pingit Melamba ini memang tidak ada merupakan prasasti, tidak ada merupakan sejarah tertulis, tidak ada. Hanya kami sebagai masyarakat Desa Bunutin menerima tutur kata dari anak lingsir yang terdahulu. Awalnya masyarakat Desa Bunutin pada waktu pembentukan desa adat Tering Desa Bunutin ini sudah tentu merabas perbatasan sampai di ujung sini di Ancuk Desa Bunutin ini. Jadinya banyak pohon beringin, pohon punut yang besar-besar dan diikat oleh bun yang besar-besar. Sudah itu dirabas, bun itu keluar air, ngecir keluar air, akhirnya desa niki dinamakan karena berasal dari bun yang dipotong keluar air, ngecir, jadinya dinamakan Desa Buncir. Sudah itu ditemukan Pratimo utawi arca yang di sebelah timur yang berupa berwujud siwa membawa kendi. Itu konon beritanya asalnya dari Desa Lemian, dari Pura Petapan Desa Lemian. Dulu katanya ada pencuri sapi yang datang akan mencuri di Desa Lemian, tidak mendapatkan sama sekali berhari-hari.
Akhirnya dia berprinsip bahwa wah, betara ring lemyan ini kikir itulah cupar. Akhirnya pretimonya dicuri gitu. Ditegan meriki sampai deriki, di ujung deriki akhirnya tidak menemukan jalan. Gelap gulita, hujan lebat gitu. Akhirnya ditinggal deriki. Sudah itu pada waktu itu Krama Desa Adat ini menyampaikan ring Desa Lemyan bahwa Pretimo ini memang betul yang bersetana di Pura Petapan Desa Lemyan, di Desa Angas sekarang. Sudah itu Desa Lemyan itu tidak berani meminta itulah, mungkin karena beliau bertujuan untuk bersetana deriki. Sudah itu dirabas terus akhirnya ditemukan yang di sebelah barat. Itu ada Pretimo yang bertangan 18, semua membawa senjata. Setelah itu ditemukan yang di utara, itu masih berbentuk batu dulu, masih batu lonjong, itu dulu belum berwujud sama sekali. Tapi sekarang sudah berwujud Ganesha. Nah itu akhirnya sepakat Aris masyarakat Desa Bunutin ini menamakan Pura Melame, berasal dari kata bun yang melame ring pohonan. Sudah itu karena dipinggitkan, diangkerkan oleh Krama Desa, disungsung, disingkemin, akhirnya disebut Pura Pingit. Akhirnya digabung menjadi Pura Pingit Melame. Dilihat dari lagam arca dengan ciri menggunakan stela atau sandaran loncong bulat telur dihiasi dengan lidah-lidah api, menandai sinar kedewataan. Pada arca Siwa menggunakan praba mandala serta seluruh badan arca tersebut dihiasi lidah api. Atribut Siwa yang dipakai membawa aksamala kamandalu, perlambang simbol air kehidupan atau amerta atau simbol ilmu pengetahuan atau kesejahteraan. Sikap tangan Siwa adalah seorang yogin atau yoga mudra. Telapak kanan di depan badan dengan sikap arca ini dikenal dengan arca Siwa Mahadewa yang sebagai seorang guru yoga atau sedang bersemedi atau disebut Dakshinamurti. Hiasan kepala pada jata mahkota terdapat ada candra kepala atau tengkorak bersusun dengan bulan sabit adalah suatu simbol kelahiran, kehidupan dan kematian adalah ciri dari Siwa. Menggunakan pawita ular yang melingkar di depan badan merupakan simbol pengikat atau mengekang hawa nafsu. Hiasan Padma mengandung simbol sebagai kesucian, sumber kelahiran, kemurnian, dan sebagai simbol matahari. Bunga Padma dianggap sebagai simbol kesempurnaan dengan kekuatan magisnya. Pada arca Ganesha mempergunakan prabawali atau sinar tersebut pada bagian kepala saja. Ini merupakan salah satu dari ciri arca yang berasal pada zaman Bali kuno antara abad ke-10 sampai abad ke-13 Masehi. Data tersebut mengerucut pada abad ke-13 Masehi. Ini dilihat dari hiasan bunga Padma yang tumbuh langsung dari tanah tanpa pot yang terdapat pada bagian samping arca Siwa ataupun arca Ganesha. Dari kesimpulan tersebut dapat diketahui kedua jenis arca tersebut merupakan ciri khas dari pengaruh arca Singosari. Atribut-atribut terdapat pada arca Ganesha yang masih teridentifikasi antara lain gada, wiswa bajra atau bajra dengan dua ujung, tengkorak atau kepala, patahan taring atau danta, danus atau busur, basa atau tari jerat, kapak, dan kataka atau tameng perang. Ganesha membawa berbagai senjata dikenal sebagai wiswa, Wigeneswara atau sebagai penghalang, penghancur berbagai musuh atau penghalang kekuatan negatif dan juga sebagai perlindungan. Kalau diperhatikan ciri-ciri ikonografi seni arca yang di sana itu berasal dari satu periode Bali kuno. Nah, dari kalau mengikuti pembabakan arca Stuterhiem itu dikatakan Bali kuno itu dari abad 10 dengan 13, tetapi lebih spesifik lagi nanti akan mengarah ke abad ke-13 berdasarkan ciri-ciri arca tersebut. Apa ciri-ciri arca
yang ada di sana. Nah, ini pertalian antara arca Siwa Mahadewa dengan arca Ganesha berdiri yang bertangan 18 ini sangat kentara sekali, akan memberikan penciri dari masa kapan arca tersebut. Seperti umumnya pura-pura lain di Bali, Pura Pingit Melamba ini dibagi menjadi 3 mandala, yaitu Kanistan Mandala atau Jabo Sisi, Madya Mandala atau Jabo Tengah, dan Utama Mandala atau Jeroan. Dengan luas keseluruhan sekitar 80 are, Pura Pingit Melamba ini dihiasi beberapa buah bangunan suci dan pelinggih pura. Utama Mandala pura ini berada pada bagian paling utara dengan pelebahan yang lebih tinggi dari Madya Mandala dan Nista Mandala. Pada Jabo Sisi antara lain terdapat Genah Pelukatan Pancatirta, Perantenan, dan Balai Pesandekan Pemedek. Di Jabo Sisi arah timur terdapat Pelinggih Pengapit Lawang serta Candi Bentar yang dikelilingi oleh tembok penyengker. Menuju ke Madya Mandala di sini terdapat aling-aling, Balai Dahe, Balai Gong, Balai Lantang, dan Balai Pengaruman. Menuju ke Utama Mandala terdapat Candi Bentar yang diapit oleh apit lawang. Di Utama Mandala di arah utaranya terdapat Gedong Ulun Tirte dan 3 gedong atau Padma Kencana 3. Di antaranya Padma Kencana Saren Kangin merupakan gedong Siwa yang terletak di arah timurnya. Padma Kencana Saren Kaler yang berada di tengah-tengah merupakan gedong Arca Ganesha, dan Padma Kencana Saren Kau yang berada di arah baratnya merupakan gedong Ganesha. Di belakang Pelinggih Padma Kencana yang di tengah-tengah terdapat taru atau pohon, di mana dalam satu pohon terdapat 3 pohon yang berbeda, di antaranya pohon pule, beringin, dan pohon bunut. Selain itu, di sebelah selatannya terdapat piasan dan pelinggih sedan penglurah. Keberadaan pelinggih, struktur pura riki, pelinggihnya ring Jabo riki ring sisi kangin, wenten apit lawang namanya. Setelah itu baru ada Candi Bentar, sampai di Madya Mandala di Jabo Tengah utawi itu ada Pemaruman, yaitu genah tempat jero mangku mepuja. Sudah itu ada Balai De dan ada Balai Gong. Sudah itu ada Balai Lantang. Di sisi kau ada juga gedong penyungsungan petirtan. Setelah itu di Utama Mandala di Jeroan ada 3 gedong yang telah saya sebutkan tadi. Paling timur itu ada berupa Siwa, pada timur berupa Siwa, dan di barat bentuk Ganesha tapi membawa senjata bertangan 18, dan di utara juga berbentuk Ganesha. Ada di barat lagi ada namanya Sedan Penglurah, langsung ada Piasan Alit. Tahap renovasi atau pemugaran Pura Pingit Melamba ini sudah melewati 3 tahapan pemugaran, yaitu dimulai dari tahun 1965, dimulai dari pembuatan gedong dari kayu, tahun 1977, kembali dipugar gedong yang tertimpa pohon kayu besar, dan yang terakhir di tahun 2012 yang proses pemugaran dilakukan secara keseluruhan sampai tahun 2018, dimulai dari perluasan pura, pelinggih-pelinggih hingga tembok penyengker. Setelah selesai pemugaran ini dilanjutkan dengan karya melaspas kenteglinggi. Dalam renovasi atau pemugaran ini, masyarakat beserta pendesa adat sepakat untuk tetap memelihara titik-titik kesucian pura dan melakukan rehab tanpa harus menghilangkan peninggalan-peninggalan yang ada. Seingat yang niki sampun ada 3 tahap. Ya. Yang pertama mungkin tahun 65, sudah itu yang kedua tahun 77, itu saya sedih. Yang saya pun ingat betul dan yang ngucain pada waktu itu karena pura niki tepen kayu gitu, tepen kayu angin. Dan yang terakhir niki 2012 ngantos puput niki sampai 2019.
Pengempon Pura Pingit Melamba ini terdiri dari Desa Pekraman Bunutin yang merupakan desa pengarep yang berjumlah 240 kepala keluarga dan dari Desa Lembean berjumlah 210 kepala keluarga. Para pengempon ini bertanggung jawab penuh atas keberadaan pura, meliputi pemeliharaan, perbaikan, penyelenggaraan upacara, serta pelayanan terhadap masyarakat yang memedek ke Pura Pingit Melamba. Nah, pengempone untuk masyarakat Desa Bunutin ini wenten 240-an. Karena niki pertime yang di timur berasal dari Desa Lembian, maka Desa Lembian ikut juga ngempon niki. Mungkin di Lembian wenten juga 200-an lah kakak yang sebagai pengempon ring Pura Pingit. Nanging wenten pahan pembagian ten mutlak sekali ring Desa Lembian ke. Mungkin dibagi 3 entelan itu. Kalau menghabiskan 3, yang 1 dari Lembian, yang 2-nya dari Desa Bunutin, karena letaknya di Desa Bunutin. Pujawali atau tata upacara keagamaan yang dilaksanakan di Pura Pingit Melamba ini dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu upacara yang bersifat rutin dan upacara yang bersifat insidental. Upacara keagamaan yang bersifat rutin yaitu pujawali atau piodalan. Berdasarkan perhitungan wewageran dan wuku, pujawali di Pura Pingit Melamba ini jatuh setiap budak Kliwon Ugu yang jejer selama 3 hari. Selain pujawali di Pura Pingit Melamba juga melaksanakan Musa Benini setiap tahunnya, yaitu di Purnama Sasih Kapitu. Nah niki kalau pujawali odalan, nika ring budak Kliwon Ugu. Nika kewentana odalan selama nyejer nika 3 hari. Sampun wenten upacara sekadi wau nika unik nika upacara neduh namanya itu ring Purnama Kepitu. Neduh niki sama dengan Musaben ini langsung enten. Nah niki keunikannya nika aris niki tendados membuat sesajen yang berasal magoreng enten. Harus yang merebus dan yang metunu enten. Karena niki namanya neduh dari asal katanya teduh, neduh niki tes enten dayuh, biar dayuh masyarakat ini. Nah niki haris sami niki ngaturang nasi takap wastaan gitu. Pura Pingit Melamba memiliki beberapa keunikan, di antaranya Arca Ganesa bertangan 18, Arca Ganesa duduk bertangan 4, dan Arca Siwa Guru masih disimpan dengan rapi dan disungsung oleh masyarakat. Selain bukti otentik berupa peninggalan arca, di pura ini juga terungkap berbagai kejadian unik, di antaranya pemedek sering melihat unen-unen ide betara berupa ancangan macan gading, macan poleng, macan selem, kijang selem, ular besar, wenara atau monyet hitam, gang atau ulat bulu yang sebesar paha manusia dewasa, yang dilihat oleh pemedek pada hari-hari tertentu di sekitar pura yang diyakini sebagai penjaga pura. Pura Pingit Melamba ini juga memiliki pantangan yang harus ditaati, yang jika dilanggar bisa berakibat kurang baik. Di antaranya, orang cuntake dan ibu hamil tidak diperbolehkan ke pura. Selain itu, pemedek tidak diperkenankan menggunakan sarana babi dalam upacara, karena di Pura Pingit Melamba menganut paham Buddha Mahayana, di mana dalam pelaksanaan ajaran Buddha Mahayana tidak diperkenankan memakai sarana daging dalam persembahannya. Keunikan itu kadang-kadang setiap perainan kalau ada deki nemuin cuntake, kalau ada masyarakat sampai mau dekat niki aja di pura niki, mungkin kadang-kadang kelihatan gitu, berupa harimau gitu, berupa ular gitu. Ada bayangan api katanya, karena itu dulu niku api besar gitu kelihatannya, padahal niku adalah manik gitu, seperti itu. Dan di sini ada dari Desa Pausan sampai mendapatkan berupa gong gitu. Gong sehingga niku disungsung di Pura Pausan. Akhirnya sekarang Pausan niku muncul talar diki, tapi tan merupakan pengempon. Tapi muncul kalau benten karya diki harus metur nika yang melatas iki metur dua gong nika gitu.
Pura Pingit Melamba ini merupakan pura penyungsungan umum sebagai tempat memuja ide Sang Yang Widiwasa, memohon kesejahteraan umat dan keselamatan lahir batin. Pura Pingit Melamba ini juga sering disebut sebagai Pura Arca Pratista atau pura yang menyimpan banyak arca-arca pralingga dewa. Besar harapan dari pengempon Pura Pingit Melamba ini untuk menjaga warisan budaya yang memiliki nilai sangat penting, serta partisipasi dari seluruh umat Hindu yang berada di Bali maupun di luar untuk tetap menjaga sejarah kebudayaan yang adiluhung ini agar dapat dipelihara dan dilestarikan dengan baik. Harapan titiang utama ini kiring masyarakat titiang sareng sami niki mangna tetap menjaga kelestarian utawi napi sawene wenten kiring Pura Pingit Melamba. Ning pemedak nah saking loro desa entah saking napi nika mangna tetap menjaga kelestarian utawi kepingitan puran titiang puniki mangna tetap lestari ngantos nah keukas